Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam taklim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan jabatan-jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadana min dhulmati jahli wa tayajiri إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبيه المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معاليك الأضحار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta kepada Allah berkah acara ini. Apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Mohon dimudahkan pintu maaf seluas-luasnya atas keterlambatan kedatangan ini. Mudah-mudahan duduknya lama kita di dalam majlis menjadi penyebab Allah berikan kita hidayah, penyebab Allah ampunin dosa kita. Amin ya rabbal. Kira-kira dimaafin apa enggak? Kita punya rencana yang paling baik adalah rencananya Allah. Betul apa enggak? Alhamdulillah Rifki bisa sampai ke tempat ini. Jujur, saking buru-burunya tadi hampir ketabrak kereta. Itu ya apa namanya? Nggak ada gerbangnya ya? Yang jaga ini nggak ada. Itu agak sedikit deg-degan juga kita. Masya Allah. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah selamat bisa sampai ke sini, bisa semuanya. Kita tutup doa aja ya. Boleh tutup doa boleh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad. Nah, sholawatnya males. Kalau disebut nama Nabi, tahu nggak apa kata Nabi? Nabi bilang, orang yang paling bakhil, tahu bakhil? Koret. Apa? Pelit. Ya. Orang yang paling bakhil tatkala disebutkan namaku, dia enggan bersalawat kepadaku, maka dia orang yang paling bakhil. Di sini nggak mau jadi orang pelit, nggak mau? Apa udah terlanjur pelit? Hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kalau semangat begini, Rifki ini juga semangat. Setiap peringatan Maulid adalah satu rahmat
Yang perkumpulan ini ada kegembiraan di dalamnya. Betul loh. Apa sih yang bikin senang, apa yang bikin gembira? Apa? Apa yang bikin senang, apa yang bikin gembira gitu? Mau dengar nggak kabar gembira dari Nabi? Tidaklah berkumpul umatku di dalam satu perkumpulan, dan di dalam perkumpulan tersebut jika disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah dan menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah dan meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Ini adalah satu anugerah dari Allah. Kebahagiaan yang sangat luar biasa. Orang yang berkumpul, Ricky mau tanya dulu, di sini semua kira-kira yang datang bawa dosa apa? Banyak apa dikit? Duit bawa duit. Mana duit sama dosa? Jujur, nggak bohong. Berarti cuma orang cantilan doang yang banyak dosa ini. Ini jujur, nggak bohong kan? Alhamdulillah. Orang cantilan doang banyak dosa, alhamdulillah. Kalau di mana-mana banyak dosa, astagfirullah. Tapi nggak apa-apa, kalau masih ngaku berarti dia masih punya iman. Orang yang banyak iman, insya Allah taubatnya pasti akan diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Paham sampai sini? Udah paham, alhamdulillah dah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, kegembiraan yang kita dapetin di hari ini bukan karena keinginan kita, bukan, tapi Allah yang menyerukan kita untuk bergembira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang Allah berikan kepada seluruh setiap hambanya, maka bergembiralah. Hari ini turunnya rahmat. Itu kan rahmat Allah, di hubungannya sama maulid apa? Merujuk kepada ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali penebar kasih sayang. Berarti rahmat Allah sesosok manusia yang menebarkan kasih sayang, yang membuat orang satu sama lain bisa menjalankan silaturahmi, satu sama lain bisa saling menghormati, satu sama lain bisa saling memuliakan. Dia adalah Nabiuna Muhammad SAW. Berarti rahmat Allah yang diturunkan kepada setiap hamba, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kalau kita sudah ngomong ke Nabi-nya, itu paling enak. Nabi ini dari segala sisi memberikan banyak keuntungan untuk umat. Salah satunya, umat Nabi Muhammad sebesar apapun dosanya, umat Nabi, jika dia bertaubat, memohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, dan di dalam hatinya terdapat pernah menyatakan la ilaha illallah Muhammadur, pernah dengan rasa ikhlas, tulus dan keimanan, maka orang tersebut pantas mendapatkan surganya Allah. Alhamdulillah. Untung nggak tuh? Untung apa rugi? Ini kita lagi ngomong untung apa rugi nih, boleh nggak? Boleh ya? Setiap manusia yang dicari di dunia nyari untung apa nyari rugi? Kelihatan sebenarnya. Mau rugi mau? Kenapa? Modalnya banyak, Bib. Contoh orang tua kita. Orang tua kita melahirkan kita ke dunia ini. Dari mulai nggak bisa nyari duit sampai bisa nyari duit. Usaha bukan tuh? Mau untung atau merugi? Makanya dalam doa setiap orang tua, doanya orang tua, Rabbi habli
diminta semoga menjadi anak-anak yang saleh. Ini yang namanya orang tua nyari Ada orang tua yang cari rugi, ada nggak? Ada. Yang anak masih bayi, masih kecil, udah dikasihnya. Ini nyari rugi. Entar kalau udah gede, orang tua nasihatin dia nggak dengar, jangan salahin anak. Yang harus disalahin siapa? Nabi Muhammad ngasih kita untung di dalam segala bentuk kehidupan. Yang kedua, yang tadi pertama nyari untung, nyari ruh. Berarti kita yang selalu di dunia ini kita cari Yang kedua, Nabi Muhammad memberikan kemuliaan kepada setiap hamba yang mereka memuliakan Nabi Muhammad SAW. Contoh, Rifki tadi jalan tuh dari situ, turun mobil datang ke sini, semuanya berdiri. Betul nggak? Merasa dihormati Rifki. Apa yang bikin Rifki itu dihormatin kayak gitu apa sih? Ulama kita, kiai-kiai kita kalau didatengin dicium tangannya, apa yang dihormati? Manusia biasa kok. Rifki manusia biasa. Suatu saat bakal bikin dosa, bakal bikin khilaf. Kenapa begitu saat penghormatannya? Karena mereka membawa ilmunya Nabi Muhammad. Orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah. Orang menghormatin, mohon maaf hari ini masih mau nungguin Rifki sampai jam 12. Coba kebayang, ini sekarang dilihatnya masih seger. Allahumma na'udzubillah min dzalik, satu urat syaraf dicabut sama Allah. Oleng. Tahu oleng? Gelo. Tahu gelo? Apa? Gue ngatain dulu. Apa namanya? Rifki lewat. Keadaannya beda sama hari ini. Ini gila, ini datang gila. Ada aja orang mau menghormati. Ada. Orang mungkin habis jam 12 ngapain mungkin orang gila. Betul apa enggak? Tapi inilah cara Allah memuliakan seorang hamba. Siapa yang tertempel dengan Nabi, orang tersebut akan menjadi mulia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini Ustaz Mumu ceramah. Ceramah enggak? Lama enggak? Tenang, bagi dua. Ustaz Mumu ceramah. Didengerin enggak? Kenapa? Karena waras. Coba kalau nggak waras. Ada apa? Itulah hebatnya ilmu Nabi Muhammad. Rifki, Ustaz Mumu sama manusia di mata Allah. Yang dilihat itu takwa. Yang dilihat takwa hahuna. Takwa itu adanya di sini kata Nabi. Nabi sebelum nunjuk. Takwa itu bukan dilihat dari pakaian. Pakaian Rifki sama Ustaz Mumu sama apa enggak? Tidak. Rifki pakai imamah, Ustaz Mumu pakai peci. Betul? Sama-sama didengerin. Karena yang dikeluarkan adalah insya. Ini caranya Allah. Kalau Nabi, maaf beribu-ribu maaf. Kalau surga itu tempatnya bukan buat orang bertakwa. Oh, Bib, kayaknya surga itu tempat orang yang cantik. Artis pada masuk surga. Nah, tempat kita di mana? Betul nggak? Oh, Bib, yang pakai imamahnya segede ban serep. Sorbannya panjang 7 kilo. Mungkin itu, Bib, yang masuk ke dalam surga. Yang jenggotnya panjang, Bib, pakai perut. Mau dikepang gitu panjang. Oh, yang kumisnya mablang. Yang kumisnya tebal, Bib, buat nyari kopi kali. At-taqwa hahuna. Takwa itu yang dilihat di sini. Takwa itu yang dilihat adalah di dalam hati. Setiap tingkah laku mereka, dia ada Nabi di dalam dirinya, pasti orang tersebut membawa dirinya ke jalan yang Allah ridhoi. Ini nanti nih. Ini belum masuk peringatan Maulid, belum. Ini kita masuk peringatan Maulid jam 3 deh. Setuju? Sanggup?
emang tuh. Nanggung sampai subuh. Emang ibu-ibu emang di sini luar biasa. Pak, Bapak, lu kagak ada suaranya, mak lihat lo suaranya kenceng banget lo. Kalau ditanya, apa? Bu, oh lihat semangat mama. Payah lu. Gue ngerasa nggak ada yang wakil. Pak, kaget gua. Dari belakang aja. Takut malaikat loncat kan bahaya. Pak, Bapak mau terima mau enggak? Saya cuma mau ngasih tahu. Ini adalah hak yang harus saya sampaikan, Pak. Pak, masak bukan kewajiban seorang istri. Paham, Pak? Bapak, nyapu bukan kewajiban istri. Simak baik-baik nih ya. Ini biar Bapak dengar. Jadi ibu nggak kerja rodi. Ngepel bukan kewajiban istri Bapak. Nyuci baju, ngejemur, nyetrika bukan kewajiban istri. Saya ulangin sekali lagi ya. Nyapu, nyuci, ngepel, nyetrika, masak bukan urusan, bukan kewajiban. Kewajiban istri itu cuma dua. Yang pertama, wajib taat kepada Allah. Yang kedua, wajib taat dengan suami. Makanya ibu kalau disuruh masak. Kalau ibu disuruh nyuci. Lu mau taat. Kalau ibu Bapak, lu jangan jealous dulu sama gua. Saya di sini nih sebagai laki-laki, masa saya mau rendahin laki-laki? Tenang aja lah. Kita ini udah lama tertindas, Bapak. Paham ya, Bu ya? Kalau ibu mau berkah hidup dunia, berkah akhirat, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Paham ya? Insya inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Sekarang kalau cium tangan di mana? Lidah, pipi. Lalu Nabi Muhammad jongkok di samping kepala unta. Unta ini bercerita, ya Rasulullah, majikanku ini Walid. Majikan yang aku punya ini memberikan aku pekerjaan yang keras, namun memberi makanku sedikit. Unta ngadu. Unta ngadu sama Nabi. Apa kata Nabi? Siapa pemilik unta ini? Satu orang nengok, aku ya Rasulullah. Taubatlah engkau kepada Allah. Ittaqullah, takutlah engkau kepada Allah. Engkau telah mempekerjakan keras unta ini, namun engkau memberikan makan yang sedikit. Zalim dirimu kepada unta tersebut. Apa jawaban daripada pemilik unta? Wahai Rasulullah, apakah unta ini berbicara denganmu? Dia telah mengadukan kepadaku. Lalu apa kata pemilik unta? Wahai Rasulullah, mulai hari ini unta ini tidak lagi aku pekerjakan, melainkan aku berikan makan yang enak dan aku biarkan dia dalam tumbuh dengan keindahan. Unta mendapatkan satu keluhannya diterima sama Nabi, memberikan satu kebaikan kepada unta tersebut. Nabi baik apa enggak? Nabi menerima enggak? Yang kedua baru cerita yang pertama tadi.
Yang kedua, Nabi Muhammad selalu memberikan pertolongan kepada siapapun yang mau ditolong. Di dalam rawi Ad-Dia'ul Lami yang dikarang oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa. Pertolongan yang ditolong oleh yang maha penolong. Nabi Muhammad kalau memberikan pertolongan bukan hanya urusan dunia, tapi akhirat pun ditolong. Satu, dua cerita. Cerita kedua, satu, ada yang mengatakan kijang, ada yang mengatakan rusa. Saya tanya dulu nih, mau yang mana? Mau kijang apa mau rusa? Kijang atau rusa? Kijang ya. Ada seekor rusa. Kijang atau rusa? Oh kijang. Ulang dah. Cerita kedua, ada seekor. Dan gue mau ngomong rusa, lo minta kijang, gue ngomong kijang, lo minta rusa. Udah nih pokoknya dua-duanya benar lah ya. Satu ekor rusa ini, ya ketampol juga. Kijang lah ya. Setuju ya? Ada seekor kijang terikat kakinya. Keempat kakinya terikat. Rasulullah sedang lewat. Kijang ini ngomong, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nabi cari siapa yang ngomong. Begitu ngeliat, ini kijang yang terikat ngomong, manggil Nabi. Kita nggak kebayang orang cantilan lihat binatang ngomong, sumpah kabur. Akhir zaman binatang bisa ngomong. Ini ngomong. Begitu ini kijang ngomong, Nabi dengerin. Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin sebentar aja. Sebentar aja. Anakku di balik bukit ini sedang kelaparan. Aku saat ini harus menyusui anak-anakku. Tolong lepas ikatanku. Aku harus menyusui. Setelah mereka kenyang, aku akan kembali. Pas Nabi buka, ini orang Arab Badui nengok. Begitu nengok, langsung ngomong, hei, siapa itu? Saya Muhammad. Wahai Rasulullah, kenapa dibuka talinya? Emang dasar orang nggak ada. Susah ya, ngomong sama Nabi nggak ada sopannya gitu. Ngapain dibuka talinya? Ini kijang ngomong sama saya. Ini rusa ngomong sama saya. Dia bilang anaknya mau nyusu. Dia cuman sebentar aja mau nyusui. Kata Nabi. Habis selesai dia nyusuin, anak-anaknya kenyang balik lagi. Ini orang Arab Badui bilang apa? Ya Rasulullah, engkau percaya dengan binatang. Sekarang binatangku telah lari. Ini binatang begitu Nabi habis ngomong lari binatang. Begitu binatang lari, dia bilang, wahai Rasulullah, jika rusa atau kijang tersebut tidak kembali, apa jaminannya? Nabi Muhammad dengan menjawab dengan penuh kegagahan, aku jaminannya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjamin dirinya cuma buat seekor binatang. Itu binatang setelah menyusui kembali. Begitu kembali, dia tidur lagi. Ya Rasulullah, aku sudah selesai, silahkan diikat kembali. Kijang minta diikat kembali. Apa jawaban daripada pemilik kijang buruan tersebut? Wahai Rasulullah, aku lepaskan kijang ini. Biarkan, aku lepaskan rusa ini, aku biarkan dia hidup untuk membesarkan anak-anak. Nabi Muhammad bisa memberikan pertolongan kepada binatang pun diberikan pertolongan. Bagaimana kita umat Nabi Muhammad SAW? Orang yang punya akal, kita manusia yang pintar menata hati, mana yang baik, mana yang buruk. Kita tahu sholat wajib itu berapa waktu satu hari satu malam? Berapa satu hari satu malam? Semuanya sama.
1 hari 1 malam 5 waktu. Ada nih jawaban yang beda. Mau dengar nggak? Tapi saya kasih dulu jawabannya pasti sama. Sholat subuh berapa rakaat? Di sini nggak ada yang 3. Sholat subuh 3 rakaat di sini nggak ada. Berarti sepakat 2. Sekarang saya mau tanya. Sholat subuh jam berapa? Nah, beda-beda tuh kan? Nah, ini mulai beda nih. Benar? Ada yang jam 6? Jam-jam ada? Yang jam 7? Ada. Oh, kalau nggak ada mah. Ada yang nggak sholat? Inilah Allah mengutus Nabi biar tahu bahwa sholat 5 waktu itu penting di dalam hidup. Penataan waktu di dalam hidup ini udah paling pintar, udah paling benar saat dalam keadaan kita tertidur pun disuruh bangun menghadap Allah, tinggalin yang namanya tidur. Ini loh cara Allah. Mau lihat seberapa besar sih pengorbanan seorang hamba. Kalau Nabi kan berkorbannya banyak. Nabi 1 hari 1 malam sholat sampai 1000 rakaat udah. Sampai kaki bengkak udah. Orang Cakilan ngomong, saya juga Bib, saya kalau sholat kakinya saya berbengkak. Kalau kita mah asam urat. Beda enggak? Nabi kaki sampai bengkak, yang dipikirin di dalam doa hanya umat Nabi Muhammad SAW. Makanya sama Nabi yang saya, kalau Nabi ngajarin sunnahnya begini ikuti. Kayak masuk kamar mandi kaki, jangan pernah dua-duanya, itu namanya lompat. Kaki, keluar kamar mandi kaki, minum dengan tangan, makan dengan tangan. Kok tadi masih ada yang saya lihat minum pakai tangan kiri? Yang namanya minum pakai tangan kiri, sekalipun kita duduk minum pakai tangan kiri, katup ginjal kita nggak akan kebuka, bukan. Minum itu untuk mengisi ginjal, pembersih ginjal. Tapi kalau kita minum dengan tangan kiri, walaupun dalam keadaan terduduk, kita nggak akan pernah katup ginjal kita terbuka, sehingga air itu akan keluar, nggak akan pernah merendam ginjal kita. Minum tangan kanan. Profesor, doktor, insinyur, sarjana hukum, SE, ME, MA, LCMMA. Wah, semua titel deh Nabi punya. Paham ya? Itu Nabi SAW ngasih cuman ya Allah, minum tangan kanan manfaatnya besar. Sama satu lagi nih bapak-bapak, buat bapak-bapak yang rokok, banyak nggak? Banyak nggak? Pak, ini saya ngomong ilmu kedokteran ya Pak. Saya ngomong ilmu kedokteran. Usahakan dari jam 11 siang sampai jam 1 siang hentikan merokok. Dari jam 11 sampai jam 1 siang berhenti dulu merokok. Kenapa? Sirkulasi darah lagi berkumpul di jantung. Darah lagi nggak jalan. Dari jam 11 sampai jam 1. Hindari merokok jam 11 sampai jam. Dan yang kedua jam berapa lagi? Jam 3 pagi sampai jam 7 pagi. Jam 3 pagi sampai jam 7 pagi hindari merokok. Kenapa? Darahnya kita lagi tidak berjalan. Selebihnya Bapak mau merokok segudang-gudang terserah. Mau dari jam 8 sampai jam setengah 11 silahkan. Dari mulai jam 2 sampai ketemu jam 3 nggak berhenti lagi tidur juga tetap merokok, terserah. Paham? Kenapa? Manfaatnya apa? Ternyata Nabi jawab. Itu kan ilmu kedokteran ya. Ini ngelarang karena darah itu sirkulasinya lambat, ngumpulnya ke jantung, dan semua sirkulasi larinya ke jantung. Tapi selebih dari itu, sirkulasi itu akan mengeluarkan yang dari jantung, darah keluar masuk jantung. Saat keluar itu, disitulah Allah memberikan keagungannya
dengan segala bentuk kesempurnaannya, maka disitulah keluar racun-racun yang ada pada diri kita dan dikeluarkan, ditendang oleh darah-darah yang mengalir saat setelah dari jam 11 sampai jam 1 tersebut. Jadi makanya untuk kita kalau mau kebelet pipis itu antara setengah 2 ke jam 2, betul apa enggak? Betul apa enggak? Itu kalau habis makan siang, insya Allah kita kalau mau pipis tuh jam setengah 1, jam setengah 2 atau jam 2 siang baru kebelet pipis. Kenapa? Alirannya mulai berjalan dan itu kita dikeluarin. Caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baiknya sholat di dalam sholat zuhur saat kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagi ruku, lagi sujud, iktidal, lagi duduk, itu darah berkumpul di jantung, disitulah iman kita dipancarkan oleh Allah agar kita menjadi orang-orang yang beriman sampai akhir hayat. Bukan amin jalanin, siapa yang doain? Sholat, paham ya? Kenapa jam 3 kok nggak boleh ngerokok? Suruh ambil wudhu, sholat tahajud, sholat hajat. Kenapa? Iman itu lagi sempurna-sempurnanya. Allah lagi buka pintu langit dan disitulah Allah berikan pancaran keimanan di dalam diri kita. Makanya tuh Nabi ngajarin kalau kita bangun pagi dari mulai sepertiga malam dari jam 3 sampai jam 7 tuh jangan tidur tuh. Kenapa? Itu kemanfaatan. Saat kita berdoa, insya Allah doa kita cepat dikabulin. Kalau kita lagi ibadah kita jadi olahraga yang baik dalam hidup kita. Orang yang punya nih mata, ada yang min, ada yang plus, baca Quran dari jam 3 sampai ketemu subuh, itu pengobat daripada mata. Orang yang punya minus, insya Allah diselesain minusnya. Ya Pak ya, Bu, punya anak yang pakai kacamata, itu suruh baca Quran. Itu juga pelebur daripada sakitnya mata kita. Nah, tuh Neng tuh ada yang pakai kacamata tuh Neng. Ngaji Neng. Neng ngaji, kalau nggak ngaji, Neng di ngajiin mau. Paham ya? Sekarang kan orang gitu, melek mata yang dilihat apa? Sama ibu. Oh anak. Handphone anak maksudnya. Handphone anak emang maknya aja ini. Paham ya? Insya berarti Nabi manfaat apa enggak? Nabi diciptakan oleh Allah manfaat atau enggak? Berarti Nabi penebar kasih sayang, betul apa enggak? Inilah keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad manusia yang enggak punya cacat. Nabi Muhammad orang yang paling sempurna. Kenapa kita peringatan Maulid ini disuruh gembira? Maaf, Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab? Lu tahu di mana sahabat? Tanya dulu. Abu Lahab gembira sebentar. Cuman hari Senin itu saat Nabi dilahirkan, Abu Lahab gembira. Allah ringankan azabnya di setiap hari Senin di alam kubur. Azabnya diringanin. Kenapa? Karena pernah bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Gimana kita yang tiap tahun bikin peringatan Maulid? Gimana kita yang tiap hari terus menyanjung, memuliakan, mengagungkan Nabi SAW? Insya Allah mudah-mudahan kita orang-orang yang digembirakan dunia, digembirakan akhirat. Amin ya Rabbal. Pokoknya kunci kesuksesan dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Gak ada lagi yang lain. Kalau Nabi sudah masuk ke dalam hidup kita, kita selamat dunia, selamat akhirat. Contoh, saya kasih contoh boleh apa enggak? Kenapa tadi orang ulama kok jadi mulia? Karena membawa ilmu Nabi Muhammad SAW. Apa yang dimanfaatkan di saat kemuliaan itu tertempel? Nah, ini ada satu lembar kulit sapi. Kulit sapi bisa nggak dijadiin sepatu? Kulit sapi bisa nggak dijadiin dompet? Bisa dijadiin sendal? Bisa dijadiin tas? Saya mau tanya, kulit sapi dijadiin sepatu, tempatnya mulia apa hina? Mulia apa hina? Bapak, Ibu beli sepatu harga 10 juta, pakainya di mana? 200.000 pakainya di mana? Yang 1 miliar pakainya di mana?
Nggak mungkin beli seberapa mahal itu sepatu taruhnya di atas kepala. Itu orang gelo udah pasti ya. Saya nggak pakai bib di bawah, kenapa emang mahal? Jadi naruh di mana? Ya udah taruh di kepala. Saat sesuatu yang tertempel di tempat yang hina, pasti dia akan terbawahi. Contoh lagi, dompet laki-laki ditaruhnya di mana? Angkat. Taruhnya di mana? Di mana? Angkat. Tempatnya bagus apa enggak? Ibu pakai dompet. Taruhnya di mana? Di mana? Hah? Kalau lagi ke pasar? Lagi mini-mini taruh di mana? Ya, tempatnya bagus apa enggak tuh? Kan enggak bagus tempatnya. Ada sisa Quran dari satu lembar kulit yang sama, kulit sapi yang sama, sisaannya ini menjadi sampul Al-Quran. Orang mau pegang Quran harus wudhu dulu. Saat dia ingin menutup, dicium Qurannya, ditaruh di atas kepala, ditempel di dada. Sama nggak kulitnya? Sama-sama kulit sapi apa enggak? Kok tempatnya beda? Karena yang lain tertempel ke tempat bukan yang mulia dan kulit yang satunya tertempel dengan Al-Quran, maka dia menjadi mulia sebab tertempel dengan Al-Quran. Itu ngomongin kulit. Kalau kita tertempel sama Nabi, insya Allah kita akan menjadi mulia. Insya Allah. Makanya jangan jauh-jauh dari ulama, ibu bapak. Kita punya kiai-kiai di sini, para alim ulama, tolong dihormati, dihargain. Jangan giliran tahlil dicari, giliran kematian dicari. Jangan begitu. Datengin apapun, bagaimanapun keadaannya, datengin. Lengkapin segala kehidupannya yang dia butuhkan. Ringankan beban di dalam hidupnya. Allah berikan bebannya tersebut, Allah jauhin. Allah berikan keringanan buat kita semua juga. Maaf, beribu maaf. Saya mau tanya. Di sini ada madrasah nggak? Ada madrasah? Gede apa kecil? Gede apa kecil? Ada bayarannya? Ada nggak? Berapa? Hah? 10.000. Ini yang bilang ada tapi bilang nggak tahu. Nah, ini yang biasa nunggak nih. Makanya ulama-ulama sekarang tuh lihat tuh. Ya badannya kurus turun. Rumah ngontrak. Listrik nggak punya bayarannya. Bu, Pak, kalian saat tertidur lelap, wallahi mereka yang bangun tengah malam, mereka yang sujud kepada Allah, meminta kepada Allah di dalam salat malamnya, agar apa? Kampung ini diselamatin dari bala. Allah selamatin kampung ini dari musibah. Beliau yang meminta kepada Allah setiap kali kita tidur, makanya hormatin. Jangan giliran maulid yang diundang Habib aja yang dihormati. Ulamanya juga dong, kiainya juga. Kenapa? Karena mereka yang menerangkan kampung ini, yang tiap hari mereka lah yang menjadi pelita di dalam kampung ini. Kalau Rifki, na'udzubillah, maaf, Rifki mah ada umur, kapan aja bisa Allah panggil. Tapi mereka yang selalu bisa menempatkan dirinya di tempat yang mereka yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sayangin beliau, cintai beliau kolektif. Satu orang 10 juta, kasih itu ulama kita. Wah, hehehe. Amin. Kamu nggak mau jadi orang kaya? Mau jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Mau jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Kalau saya kaya yang berkah. Jangan ikut-ikut. Minta sama Allah jangan tanggung-tanggung, makanya minta jadi orang kaya yang berkah. Kalau minta orang berkah ya udah hidup segitu aja. Pak, ini salah di Bapak juga nih. Bapak kalau nyari duit keluar, mintanya apa? Ya Allah berikan rezeki kami untuk istri, anak, atau untuk keluarga.
pasti mintanya buat istri, buat anak. Ya udah cukup, rezeki cuma segitu dikasihnya. Coba kalau minta buat keluarga, sebayang satu cantilan ini kan keluarga. Kalau ini aja semua dikatakan keluarga, makanya ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarga kami. Makanya Allah kasih rezeki ini gede. Paham ya? Minta tuh jangan tanggung-tanggung. Lagi setiap habis sholat yang diminta rezeki lagi, rezeki lagi, rezeki lagi, rezeki lagi. Saya mau tanya, emang buat apa kalau rezeki banyak? Buat apa? Hah? Sedekah. Buat apa? Haji. Terus buat apa lagi? Umroh. Zakat. Hah? Goyang rumah. Kenapa sih kalau giliran ditanya, kalau kita punya rezeki banyak buat apa? Buat sedekah, buat haji, buat umroh. Kenapa yang dibicarain baik-baik? Alasannya apa? Kalau ditanya kalau punya duit buat apa? Buat sedekah, buat zakat, buat ini. Kenapa yang diomongin kok baik? Karena duitnya nggak ada. Karena memang duitnya nggak ada. Kalau duitnya ada beda lagi. Ya Allah, duit kalau udah mulai banyak, wah bahaya. Perempuan banyak duit, glowing. Laki duit banyak, kawin deh. Emang apa sih Bu? Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Kurang jauh mainnya. Bu, apa kawin lagi nggak tuh? Pantesan pada encok pinggang. Kesian ya. Pak. Bu kalau di jam segini gue kan ngagetin aja dah. Soalnya udah mulai pada lemas loh. Pak. Mau awet muda nggak? Betul. Bapak mau awet muda nggak? Bapak lihat ya. Saya tahu Bapak ini bebannya berat. Saya tahu benar. Benar ya Pak? Bayar listrik, betul kan? Kontrakan, masak, kan gitu ya Pak? Beban nggak tuh? Saya kasih contoh. Ini apa Pak? Hah? Kaki kursi ada berapa? Coba saya dudukin ya. Jatuh nggak? Goyang nggak sih? Bapak kebayang nggak? Saya ini ada beban nggak sih Pak? Ada nggak bebannya? Berat saya ini 62 kilo. Berat saya 62 kilo. Jatuh nggak? Bisa ditopang. Kebayang kaki kursi 4 aja nopang satu hidup. Gimana lu punya bini 4? Kebayang kan Pak? Kaki kiri mijitin bini pertama. Kaki kanan mijitin bini kedua. Tangan kanan bini 3, tangan kiri bini keempat. Betul nggak? Enak nggak tuh hidup begitu tuh? Mau begitu? Mimpi. Pak, Allah tuh punya janji loh Pak kita. Kalau kita bagaikan laki-laki yang baik nih ya, bisa membawa istri kita ke dalam surga Pak. Bapak mau nggak masuk surga bareng istri Pak? Yang jawab, ibu. Gue sana nyaut dong. Bib, saya nggak mau Bib masuk surga bareng istri, di dunia aja nyusahin bukan di akhirat. Bener ya Pak ya? Itu cerita lu. Makanya tugas kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Tuh, jaga tuh keluarga kita dari siksa api neraka. Tegur sholatnya, tegur puasanya, tegur Al-Qur'annya. Kenapa? Itu tugas kita para laki-laki. Walaupun semua orang yang beriman yang dipanggil, tapi hak utamanya itu kita imam di dalam rumah tangga. Ajarkan mereka untuk dekat kepada Allah, ajarkan mereka untuk selalu dekat dengan Nabi Muhammad, maka kita tidak akan pernah dekat dengan sesuatu yang membuat sedih Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini semua kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah.
Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat yang mulia dan penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah berikan setiap doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Saya mau ngajak baca salawat, mau? Mau nggak? Tapi yang keras ya. Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a wa muallimina wa talibatina min yaumina hada illa yaumil. Baca semua sama-sama yuk. Allahumma salli wa sallim. Tunggu. Terus lu mau ngapain nih? Ini hadroh dari mana nih? Hah? Dari Greget? Panitia kan? Kebayang belum? Oh, pantas mainnya males. Main, hujan. Main. Woi, kerja! Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna wa ahlana wa ahlana wa jami'a mashayikhina wa muallimina wa talabatina wa talibatina.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.